Nah, tahun 2019 Pak Jokowi menekankan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Ini yang disebut sebagai people development. Yang kebetulan periode pertama beliau ini menjadi tidak terlalu prioritas di samping karena beliau mengutamakan infrastruktur. Moga-moga dengan adanya people development di tahun 2019 ini, maka pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini menjadi lebih menarik lagi. Saya akan memberikan satu komentar dari audiens. Silakan. Ya oke. Menjadi 3. Nomor 1 karena menunjuk tangan yang pertama, Profesor Asep nomor 2, dan Pak Jenderal Krisnamurti nomor 2. Ya kalau keras boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Perkenalkan saya Surya, saya backgroundnya apoteker. Jadi sebenarnya saya juga ikut merasakan impact dari disruption. Saya pernah kerja di manufaktur, di bagian warehouse. Dari semula kita menggunakan tenaga manusia, terus diganti menjadi sistem lifting misalnya. Jadi sebenarnya ada shifting di situ juga. Cuma saya mau fokus ke ini mengenai kesehatan tadi. Nah, saya sebenarnya saya pernah menulis beberapa di media online gitu kan mengenai apotek online segala macam itu. Saya kurang begitu ini karena kan sebenarnya itu memakan ini kan, maksudnya kerjaan saya juga. Nah, saya juga kenal beberapa teman-teman di profesi kesehatan. Kita berusaha untuk bagaimana melakukan pengetatan itu dilakukan dan melakukan regulasi gitu. Kenapa ini penting? Karena misalnya begini, obat kalau dijual secara bebas itu bisa memberikan pasar untuk nafsa, terus narkoba dan lain-lain segala macam. Sehingga itu penting untuk dilakukan pengetatan di situ, regulasi di situ penting. Nah, itu juga menjadi salah satu ini juga sebenarnya. Saya kira itu akan menjadi, kalau misalnya pemerintah konsen untuk menjaga itu, saya kira tetap harus ada, maksudnya pasar online itu akan tetap punya market sendiri dan tidak akan bisa menggeluti semuanya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nama saya Syef Saifuddin. Saat ini saya jadi rektor di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya waktu Pak Eko memberikan materi itu di trilogi, jadi saya selesai trilogi pindah ke Al-Azhar. Ya, seperti pemain sepak bola lah kurang lebih. Begini, saya datang ke sini karena memang saya ingin membeli bukunya, The Great Shifting ini. Dan saya membaca buku dari Prof. Renal yang terutama yang terakhir itu yang disruption, itu sampai ada trainingnya khusus untuk disruption. Dan terima kasih Prof. Renal, saya termasuk yang diundang sebagai trainee waktu itu. Kalau saya lihat Prof. Renal kelebihannya selain juga menulis dengan baik, dengan data yang bagus, kuat, dan juga disampaikan dengan baik. Juga Prof. Renal itu seorang orator yang baik. Ya, kalau kita mendengarkan beliau bicara 1 jam itu tidak terasa, itu tadi bisa kita rasakan sendiri. Nah, khusus untuk buku-buku Prof. Renal di dalam hal ini The Great Shifting, kalau menurut saya belum bisa memberikan komentar karena saya belum baca ini. Tapi sepertinya mirip-mirip dengan disruption. Yang harus membaca, yang wajib membaca, terutama itu para dosen. Karena obstacle pertama sekarang ini untuk melawan pemikiran-pemikiran great shiftingnya Pak Prof. Renal, itu sebenarnya para dosen dan guru. Itu yang justru menjadi obstacle menjadi penghalang dari perubahan itu. Ya, kalau saja para dosen itu, terutama ya dosen dan guru lah, terutama dosen lah, karena dia akan menarik, bisa memahami buku-buku ini, mungkin ada berubah pola pendidikan di Indonesia. Kalau sekarang ini yang justru menyetop disruption atau revolusi industri 4.0 justru terhalangnya oleh perguruan tinggi. Itu sebenarnya saya jadi agak sedih karena saya sebagai rektor di situ banyak sekali perubahan. Apa yang saya lakukan itu banyak sekali yang teman-teman yang pintar-pintar justru yang tidak terlalu terhadap perubahan-perubahan. Jadi saya akan rekomendasikan untuk sebaiknya memang kalau di sini ada beberapa teman yang lain juga seperti Pak Menteri ya wajib dia baca. Tapi yang paling wajib itu dosen. Ya, dosen itu penting sekali. Ya, terima kasih Prof. Renal, saya udah diundang lagi sini dan saya akan beli. Untuk ketua-ketua jurusan juga saya akan beli. Ya sekaligus lah.
yang harus baca mereka itu. Terima kasih. Saya tidak akan beri komentar dulu, tapi intinya saya senang sekali mendengar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Reynald, yang saya hormati, saya ketemu Pak Menteri semalam sebelum beliau ditunjuk menjadi menteri. Saya nggak tahu kalau beliau besoknya jadi menteri, sampai kaget-kaget saya. Wah, Bapak luar biasa Pak, dan kami mengikuti, izin Pak, apa yang dilakukan Bapak dengan Kementerian Desa itu Pak. Alhamdulillah ketika kami libur-libur lebaran, kami melihat desa-desa sekarang sudah luar biasa, dan ini meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah, tapi lebih utama lagi Pak, dalam konsep community development kepolisian, kami percaya bahwa keamanan itu sangat tergantung kepada bagaimana sehatnya sebuah wilayah. Makin sehat wilayah, makin aman sebuah wilayah. Itu yang Bapak lakukan, memberikan kontribusi yang sekarang dari survei Gallup mengatakan Indonesia nomor 9 teraman di dunia Pak. Itu. Ini bukan murni kerja kepolisian saja, itu hanya kecil, tapi kerja pemerintah, kerja besar, termasuk kerja Pak Menteri Pak. Nah, terkait Pak Reynald Pak, polisinya untuk ngawasin supaya duitnya nggak difoya-foya Pak. Pak Reynald ini, kami kepada para audiens, kalau saya boleh berdiri Pak, izin Pak. Saya nggak mau promosi beliau, tapi ini fakta, beliau merubah diri saya. Beliau dosen saya saat saya sekolah Sespimen, dan kemudian Sespinti, sekolah kepemimpinan kepolisian level menengah untuk jadi Kapolres, dan kemudian ketemu lagi saat jadi persiapan sekolah yang paling tingginya di kepolisian. Saya baca semua bukunya dari segala sekolah-sekolah. Ya memang Pak, kalau pelajaran kita kuliah-kuliah itu pelajaran buku-buku yang dibuat oleh penulis-penulis yang lain itu memang berilmu Pak, tapi sulit, jelibet memang Pak. Tapi pusing bacanya Pak. Tapi kalau bukunya Pak Reynald ini nggak pernah pusing Pak saya. Jadi saya baca buku Pak Reynald itu seperti ilmu, seperti novel, dan yang kemudian kalau saya nggak komen Pak, karena nanti ngarahnya ke politik Pak. Berat ini Bapak di sini. Ada wartawan loh Pak Krisna mengomentari fiksi, nanti dikira apa ya. Dan kemudian saya mengimplementasikan apa yang ditulis beliau dari buku beliau ketika saya ditunjuk kepada jadi Direktur Reserse Kriminal Umum dengan ide salah satu tulisan beliau adalah kamera branding. Saya baca bagaimana perubahan perilaku saat ini. Saya izin Pak, nanti mungkin ada 2 kali 3 poin, jadi ada 2 poin terkait dengan buku-bukunya beliau. Dan saya lakukan perubahan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum yang katanya berdasarkan survei adalah organisasi yang paling buruk, dan kemudian dalam hitungan bulan mengimplementasikan bukunya Pak Reynald. Saya nggak bisa bicara panjang lebar apa implementasinya, karena nanti itu perlu teori khusus dan saya perlu diundang khusus dengan honor khusus. Intinya saya implementasikan, alhamdulillah menjadi viral ya, termasuk dengan Blue Ocean strategi saya gabung, dan image masyarakat saat itu luar biasa terhadap kami kepolisian, dan ini meningkatkan trust publik kepada kepolisian sehingga kami lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan. Ini adalah rekomendasi dari buku yang kemudian saya implementasikan. Kemudian terkait dengan shifting ini di kepolisian ini memang sulit. Kalau saya boleh kategorikan 3, tadi saya bilang ada 3, 2 kali 3. 3 yang pertama adalah kami harus memahami shifting yang pertama, bagaimana merubah organisasi kepolisian ini menjadi organisasi yang lebih terbuka, karena memang kita ini memonopoli keamanan kepolisian. Problemnya adalah kalau kita tidak mau berubah, ternyata keamanan ini pelan-pelan akan diambil oleh pihak lain, dan kita tidak bisa sama sekali untuk tidak kolaborasi. Otherwise kita akan hancur, disruptive itu udah pasti itu. Dan kalau itu terjadi, bisa-bisa keamanan diambil pihak lain. Nah, perubahan internal dalam organisasi ini harus dipahami oleh para pemimpin organisasi, yang kemudian akan menjadi 3 kedua Pak. Nah, yang kemudian perubahan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan, kalau bahasa sekarang politik adalah elektabilitas,
dan popularitas, Pak. Polisi itu nggak bisa enggak, harus lebih bergaya kepada gesture, culture, dan perilaku orang-orang masa kini, Pak. Kalau enggak, ditinggalin, Pak. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, basi, Pak. Polisi, basi banget sih polisi itu. Gitu. Nah, itu harus dimainkan. Dan bukunya Pak Renald ini ngajarin saya. Tapi jangan salah, Bapak. Kalau Bapak langsung baca ke buku yang ketiga, buku yang terakhir ini, Pak, Bapak ketinggalan. Harus Bapak beli buku yang lain-lain. Saya dapat komisi nggak, Pak? Saya 10%. Harus beli yang lain-lain karena bukunya beliau itu sambung menyambung, gitu Pak ya. Ya, ini yang harus dilakukan. Polisi berubah sehingga polisi kalau bahasa sekarang menjadi lebih modis tanda petik, sehingga diterima oleh masyarakat. Kalau kita pakai gaya basi, sementara customer kita sudah milenial, sudah dalam kalau beliau mengatakan generasi X, generasi Y yang sudah luar biasa, apapun yang kita sampaikan dalam konteks keamanan tidak bisa diterima. Itu yang kedua, Pak. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, pertama tadi, Pak, bagaimana kami mengantisipasi keamanan akibat atau implikasi dari perubahan-perubahan yang terjadi. Bukunya beliau ini adalah referensi saya ketika saya menangani permasalahan keamanan di Jakarta. Jadi ini luar biasa, sehingga waktu itu kriminalitas bisa menurun sampai 60%, Pak. Dapat bonus lagi, Pak. Dari apa yang kami pelajari, data-data yang beliau berikan, saya mempelajari. Contoh, Pak ya, jangan omong-omong ke publik, kasih nanti ditulis. Ya, bahwa nggak bisa, tidak saya ketika mengungkap kejahatan hanya berdasarkan zaman dulu cepu, Pak, cepu, informan. Sekarang harus pakai data, dan saya harus berkolaborasi dengan para pengumpul data tuh, Pak. Wah, kalau begitu saya mengumpul data, 5 menit Pak cari orang. Saya bisa tahu Pak Menteri sekarang lagi berada di mana dengan siapa. Wah, itu. Tapi saya tidak akan lakukan itu, Pak Menteri, izin, Pak. Daripada nah, itulah yang kami lakukan, mengantisipasi itu berdasarkan apa yang kami baca. Nah, sekarang tiga yang kedua. Perubahan itu kan sesuatu yang pasti, tidak bisa tidak. Tapi pelaku organisasi kepolisian ini ada 3 macam. Menurut saya, Pak, tanpa riset, tapi nanti saya akan riset lagi. Satu, yang pertama adalah orang yang mapan dengan status quo, Pak. Ini sulit sekali menangkap kita menjelaskan tentang perubahan. Dan itu bukan, jangan dianggap itu generasi tua, Pak. Generasi menengah sampai generasi muda tetap ada, Pak, yang seperti itu, yang mereka comfort dengan status itu. Yang kedua adalah generasi yang akomodatif terhadap perubahan, tapi dia nggak tahu cara merubahnya. Nah, itu udah lumayan, Pak. Udah lumayan. Bisa generasi di atas, generasi yang sebagai di tengah maupun di bawah. Nah, yang paling gila ini adalah ternyata sekarang adik-adik kita, Pak, polisi-polisi muda itu generasi yang sangat milenial, Pak. Baik perilakunya dalam dia berkepolisian, melakukan policing itu, maupun ketika mereka berinovasi dalam rangka mengungkap kejahatan. Nah, kalau dia ketemu yang nomor 1, maka dia akan benturan, Pak. Ya, dia akan benturan, dan dia ini nggak mungkin si bosnya disrupsi ini, Pak, nggak mungkin dia. Ya, kalau di organisasi itu akhirnya dia bisa keluar, bikin kita bisa bikin Tokopedia, bikin dan sebagainya. Tapi kalau di kepolisian tidak bisa, Pak. Nah, kalau dia ketemu yang kedua, kelompok kedua, itu luar biasa, Pak. Dia akan menjadi aset dalam rangka mengelola organisasi. Nah, inilah buku ini wajib dibaca, karena ini resensi buku wajib baca oleh kita semua. Mudah-mudahan saya juga menularkan buku-buku ini kepada yang lain. Dengan ini kita semua tahu, paham bahwa perubahan itu barang yang pasti terjadi. Oleh karenanya kita sebagai pelaku organisasi juga harus berubah. Demikian dari kami, mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, ular-ularnya dari Jenderal Krisnamurti. Tadi Pak Prof. Renald sudah bisik-bisik sama saya 10%. Jadi kalau Jenderal mengatakan 5%, ya jadi 5% saya. Mas Surya, Prof. Asep, dan Pak Krisnamurti nampaknya hanya masukan komentar begitu. Jadi saya juga mengharapkan Pak Renald memberikan
komentar pada saya. Ya. Kita dengarkan aja. Satu komentar, jangan lama-lama Pak ya. Waduh, ini di depan udah satu nih. Yang waktunya kan. Terima kasih. Saya Firsta Yusra dari Mikko Energy. Saya di bidang yang bahasanya manajemen perusahaan itu social risk mitigation. Salah satu program kami adalah mengencourage desa-desa agar bisa membuat rencana pembangunan desa. Salah satunya jadi gula-gula dana desa. Saya sering ketemu dengan Pak Erani, Pak. Sudah 3 tahun kita, dan sekarang ini malah Aceh sudah. Pertanyaan saya adalah kepada Pak Menteri, saya terus terang datang di sini karena ada judulnya shifting ke desa. Bagaimana ke depannya roadmap atau rencana blueprintnya untuk mengenai shifting ke desa. Saya lihat memang sudah ada gejalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Fauzan. Saya dosen di Pendidikan Agama Islam di sebuah perguruan tinggi swasta. Artinya saya berada di dunia paradoks, Pak. Ya, paradoks begini. Hampir semua nabi adalah pembaharu. Semua nabi itu pembaharu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pembaharu. Tapi umatnya anti pembaharuan, Pak. Semuanya boleh diteladani gitu. Nabi itu diteladani silakan, kecuali pembaharuannya. Kalau nggak bid'ah, Pak. Nah, kalau sudah urusannya bid'ah, itu neraka, Pak. Tambah repot lagi. Nantinya begini. Kadang-kadang saya berpikir mengapa gitu kan dunia pendidikan sebegitu jumutnya mengajarkan kepada generasi muda, padahal yang akan menikmati atau yang akan menjadi korban shifting adalah generasi kedepannya, bukan kita gitu. Nah, saya kadang berpikir begini, ada hipotesis bahwa terorisme itu gara-gara nggak bisa shifting, Pak. Karena gara-gara nggak bisa shifting, kita teralienasi. Gara-gara banyak teralienasi, ada ideologi yang masuk, ideologi yang sesat lagi, ideologi yang anti pembaruan tadi. Nah, kemudian setelah ideologi itu masuk, ada donatur yang membiayai, terjadilah terorisme. Nah, artinya shifting ini penting untuk digalakkan untuk semua sisi. Shifting ini untuk semua kalangan, tidak hanya bisnismen, tidak hanya kalangan swasta, tidak hanya kalangan pengusaha, tapi terutama di kalangan menurut saya agama. Nah, saya sendiri alhamdulillah terinspirasi dari beberapa buku Prof. Renal. Saya saat ini ditugaskan sebagai Kaprodi, ketua program studi, kunjungannya tidak pondok pesantren lah, tapi ke rumah perubahan. Ngeruduk kami ke rumah perubahan. Lalu 2 minggu yang lalu, saya bawa 40 mahasiswa saya ke Penang, Malaysia, ikut international conference yang diikuti 20